Dokter Nadira Anjani adalah definisi kesuksesan yang berjalan. Di usianya yang baru menginjak 34 tahun, ia telah membangun sebuah kerajaan kecil atas namanya sendiri, Nadiglo Aesthetics. Kliniknya, yang berlokasi di salah satu jalan protokol paling bergengsi di ibu kota, bukanlah sekadar tempat perawatan wajah. Itu adalah sebuah kuil bagi para perempuan kelas atas yang memuja kecantikan dan kesempurnaan. Dindingnya yang berwarna gading dihiasi karya seni minimalis. Udaranya dipenuhi aroma lembut bunga lili dan teh melati, dan alunan musik klasik yang menenangkan menyambut setiap tamu yang datang. Nadira membangun semuanya dari nol, dengan ketelitian seorang ilmuwan dan intuisi seorang seniman. Ia adalah ahli di bidangnya, perpaduan langka antara otak yang cemerlang dan tangan yang terampil. Setiap pasien yang duduk di kursinya tahu bahwa mereka berada di tangan terbaik. Kehidupannya di luar klinik tampak sama sempurnanya. Ia menikah dengan Arga Wijoyo, seorang pengusaha yang usianya terpaut 3 tahun di atasnya. Arga adalah sosok pria yang seolah keluar dari sampul majalah bisnis. Tampan, karismatik, dengan senyum yang bisa meluluhkan dewan direksi yang paling keras sekalipun. Mereka tinggal di sebuah rumah modern dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman yang terawat apik. Dari luar, mereka adalah pasangan impian. Potret keluarga modern yang harmonis dan sukses. Arga dengan perusahaan propertinya yang sedang naik daun, dan Nadira dengan kliniknya yang menjadi buah bibir. Mereka saling mendukung, saling memuji di depan teman-teman mereka, dan menjalani rutinitas yang tampak begitu mapan dan membahagiakan. Namun, di balik fasad yang berkilauan itu, Nadira adalah seorang pengamat yang ulung. Karakter itu yang membuatnya menjadi dokter estetika yang hebat. Ia bisa melihat asimetris kecil apapun di wajah pasien, mendeteksi keraguan di balik senyum mereka, dan merasakan ketidakamanan yang tersembunyi di balik lapisan riasan tebal. Dalam beberapa bulan terakhir, ia mulai merasakan adanya asimetri dalam pernikahannya sendiri. Sesuatu yang ganjil, meski tak kasat mata. Arga menjadi lebih sering pulang larut, dengan alasan rapat maraton yang tak berkesudahan. Ponselnya yang dulu sering tergeletak begitu saja di meja kopi, kini selalu berada dalam genggamannya atau terbalik, layarnya menempel di permukaan meja. Ada aroma parfum asing yang samar-samar menempel di jasnya, aroma manis yang bukan miliknya. Nadira mencoba mengabaikannya, menepisnya sebagai paranoia seorang istri yang terlalu lelah bekerja. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa bisnis Arga memang sedang menuntut lebih banyak waktu. Ia tidak mau menjadi istri pencemburu yang klise. Hari itu, seorang pasien baru bernama Fania menarik perhatiannya. Fania bukanlah tipe pasien Nadira yang biasa, yang datang dengan keanggunan yang tenang. Fania adalah ledakan kemewahan. Tas bermerek edisi terbatas, perhiasan yang berkilauan di setiap pergelangan tangan dan jarinya, dan gaun yang seolah berteriak, "Aku mahal." Ia masih muda. Mungkin pertengahan 20-an, dengan aura manja yang kental. Dokter Nadira, ya ampun, akhirnya aku bisa dapat jadwal juga. Semua teman sosialitaku membicarakan dokter. Mereka bilang tangan dokter itu ajaib. Celoteh Fania saat ia duduk di kursi perawatan. Suaranya melengking antusias. Nadira hanya tersenyum tipis. Senyum profesional yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Selamat datang di Nadiglo, Ibu Fania. Senang bisa membantu. Apa ada keluhan spesifik dengan kulit Anda? Panggil Fania saja, Dok. Aku ingin terlihat lebih tirus, lebih glowing, pokoknya sempurna. Budget bukan masalah. Ya, sponsor aku sangat murah hati, katanya sambil mengedipkan sebelah mata, seolah berbagi rahasia besar. Nadira merasakan sedikit getaran aneh mendengar kata, sponsor. Itu bukan istilah yang biasa digunakan pasiennya. Biasanya mereka akan menyebut suami, atau sekadar berkata bahwa mereka ingin memanjakan diri sendiri. Tapi Nadira tetap menjaga profesionalismenya. Ia melakukan analisis wajah Fania dengan cermat, merekomendasikan beberapa perawatan, dan menjelaskan prosedurnya dengan sabar. Selama sesi konsultasi, Fania tak henti-hentinya memuji Nadira secara berlebihan, sambil sesekali menyombongkan betapa beruntungnya ia memiliki seseorang yang mau membiayai semua gaya hidup mewahnya. Nadira hanya mendengarkan,
mencatat dalam memorinya setiap detail yang tidak pada tempatnya. Malam harinya, getaran aneh itu kembali menghantuinya. Arga pulang lewat tengah malam, jauh lebih larut dari biasanya. Ia masuk ke kamar dengan langkah yang dibuat sepelan mungkin. Mungkin mengira Nadira sudah tidur. "Arga?" panggil Nadira lembut, menyalakan lampu tidur di sisinya. Arga sedikit terkejut. Sayang. Maaf. Aku tidak bermaksud membangunkanmu." Rapatnya alot sekali. Klien dari Singapura banyak maunya. Ia melepas dasinya dan melempar jasnya ke sofa di sudut kamar. "Tidak apa-apa. Kamu pasti lelah. Mau aku buatkan teh hangat?" tawar Nadira. Matanya mengamati setiap gerak-gerik suaminya. "Tidak usah, sayang. Aku mau langsung mandi dan tidur," jawab Arga, menghindari tatapan mata Nadira dan bergegas masuk ke kamar mandi. Nadira bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil jas Arga untuk digantung dengan benar. Saat itulah ia menciumnya lagi. Aroma parfum manis yang sama seperti beberapa minggu terakhir. Kali ini lebih kuat, lebih segar. Bukan aroma parfum Vania, tapi aroma yang sama-sama manis dan mahal. Kemudian, saat tangannya merogoh saku jas untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal sebelum dikirim ke penatu, jemarinya menyentuh secari kertas yang kaku. Ia menariknya keluar. Sebuah struk tagihan dari Le Chill, salah satu restoran Perancis paling mahal dan romantis di kota. Matanya langsung tertuju pada detail transaksi. Tanggal hari ini, jam 8 malam. Pesanan untuk 2 orang. 2 set menu Wagyu, sebotol anggur putih mahal, dan 2 hidangan penutup. Total tagihannya hampir mencapai gaji bulanan salah satu staf kliniknya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Sebuah dentuman keras yang terasa memekakan di tengah keheningan malam. Ini bukan jamuan untuk klien. Tidak ada klien dari Singapura yang akan diajak ke tempat seromantis ini hanya berdua. Ini adalah kencan. Saat Arga keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, Nadira sudah kembali duduk di tepi ranjang, memegang struk itu di tangannya. Wajahnya tenang, tapi matanya menuntut penjelasan. "Ini apa, Arga?" tanyanya dengan suara yang datar, nyaris tanpa emosi. Arga melihat struk di tangan Nadira dan ekspresinya berubah sesaat. Hanya sepersekian detik. Sebuah kilat panik melintas di matanya sebelum ia berhasil mengendalikannya dan memasang wajah lelah. "Oh, itu. Kan aku sudah bilang. Menjamu klien dari Singapura. Mr. Tan namanya. Dia suka sekali masakan Perancis. Orangnya agak eksentrik. Maunya dijamu di tempat terbaik." Jelasnya dengan lancar, terlalu lancar. Ia berjalan ke lemari, membelakangi Nadira, mencari piyama. "Berdua saja? Menjamu klien sepenting itu tanpa timu yang lain?" Nadira terus menekan, suaranya tetap tenang. "Dia yang minta, sayang. Dia tidak suka keramaian. Ingin diskusi bisnis yang lebih personal. Kamu tahu kan, pengusaha kadang punya permintaan aneh." "Sudahlah, aku lelah sekali. Besok aku ceritakan detailnya, ya?" Arga akhirnya berbalik, sudah mengenakan piyamanya. Ia mendekati Nadira, mencoba memeluknya. Nadira tidak bergerak. Ia tidak menolak, tapi juga tidak menyambut pelukan itu. Tubuhnya kaku. Ia membiarkan Arga mencium puncak kepalanya. "Selamat tidur," bisik Arga. "Selamat tidur," jawab Nadira pelan. Arga segera berbaring dan dalam beberapa menit, ia sudah pura-pura terlelap, napasnya teratur. Tapi Nadira tahu Arga tidak benar-benar tidur. Sama seperti dirinya. Nadira mematikan lampu, namun matanya tetap terbuka lebar di dalam kegelapan. Penjelasan Arga terlalu sempurna, terlalu rapi. Tidak ada celah, dan justru itu yang menjadi celah terbesarnya. Nadira, sang ahli yang selalu mencari kesempurnaan, tahu betul bahwa dalam kehidupan nyata, tidak ada yang benar-benar sempurna. Kebohonganlah yang seringkali terdengar paling sempurna. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan mereka, Nadira merasa tidur di samping orang asing. Benih kecurigaan yang selama ini coba ia kubur dalam-dalam, kini telah disiram dengan bensin. Ia hanya butuh satu percikan api untuk membakarnya.
Beberapa hari setelah penemuan struk tagihan itu, suasana di rumah mereka terasa berbeda. Bagi Arga, mungkin semuanya tampak normal. Ia tetap bersikap seperti biasa, menjadi suami yang perhatian di pagi hari dan pengusaha yang sibuk di sisa harinya. Tapi bagi Nadira, setiap sudut rumah terasa salah. Udara terasa lebih berat untuk dihirup, dan keheningan di antara percakapan mereka terasa lebih bising dari suara apapun. Kecurigaannya telah tumbuh menjadi monster kecil yang terus berbisik di telinganya, membuatnya mempertanyakan setiap kata dan tindakan suaminya. Nadira mengubah dirinya menjadi seorang pengamat yang lebih waspada. Ia memperhatikan bagaimana Arga kini selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Notifikasi di layar ponselnya selalu disembunyikan. Ketika ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal, Arga akan berjalan menjauh ke taman belakang untuk menjawabnya. Suaranya pelan dan berhati-hati. Ia juga mulai lebih sering membelikan Nadira hadiah-hadiah mahal tanpa alasan yang jelas. Seikat mawar Ekuador di hari Selasa, sebuah gelang berlian di hari Jumat. Nadira tahu ini bukan lagi sekadar sikap romantis. Ini adalah kompensasi. Ini adalah uang tutup mulut yang dibayarkan oleh rasa bersalah. Setiap hadiah yang ia terima terasa seperti tamparan, sebuah pengingat akan kebohongan yang sedang dijalani suaminya. Ia menerima semuanya dengan senyum, senyum dingin yang tidak sampai ke matanya, sementara di dalam hatinya, ia menumpuk setiap hadiah itu sebagai barang bukti. Ia mencoba menyangkalnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya berlebihan. Mungkin Arga benar-benar sedang mempersiapkan proyek besar yang rahasia. Mungkin kliennya memang aneh. Ia memarahi dirinya sendiri karena membiarkan imajinasinya menjadi liar. Ia adalah seorang dokter, seorang wanita logis. Ia butuh bukti, bukan hanya asumsi dan perasaan. Namun, semakin ia mencoba untuk berpikir logis, semakin banyak potongan teka-teki janggal yang muncul. Seminggu kemudian, Fania kembali datang ke klinik untuk jadwal perawatan lanjutannya. Ia tampak lebih ceria dari sebelumnya. Kulitnya mulai menunjukkan hasil dari perawatan pertama. Ia masuk ke ruangan Nadira sambil tertawa-tawa kecil saat menelpon seseorang. "Iya, sayang. Aku sudah sampai di klinik. Nanti kalau sudah selesai aku kabari. Ya, kamu jemput. Kan? Oke, muah." Fania menutup teleponnya dengan gaya manja. Nadira, yang sedang mempersiapkan peralatan, merasakan perutnya mulas. Panggilan itu terlalu akrab. Fania duduk di kursi perawatan, dan seperti biasa, ia mulai berceloteh tanpa henti. "Dokter Nadira hebat banget. Deh, kulitku jadi bagus banget. Sponsor aku sampai bilang aku makin cantik," katanya bangga. Nadira hanya tersenyum tipis. "Senang mendengarnya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan laser untuk meratakan warna kulit." Saat Nadira sedang mengoleskan krim anestesi di wajah Fania, wanita muda itu terus sibuk dengan ponselnya, seolah tak bisa lepas sedetik pun. Ia membuka Instagram dan mulai menggulir layarnya. Dok, lihat deh," seru Fania tiba-tiba, menyodorkan ponselnya ke hadapan Nadira. "Ini makan malam aku minggu lalu. Restorannya bagus banget, kan? Romantis gitu. Steaknya, ya ampun. Paling enak se-Jakarta." Napas Nadira tercekat. Matanya terpaku pada layar ponsel Fania. Itu adalah sebuah foto di Instagram Story. Foto sepiring steak dengan latar belakang interior restoran yang sangat ia kenali. Wallpaper dengan motif daun emas, vas bunga kristal dengan setangkai mawar putih, dan piring dengan logo Le Chill yang khas di sudutnya. Itu adalah restoran yang sama. Meja yang sama. Tanggalnya pun cocok. Jantung Nadira serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Ia bisa merasakan darahnya surut dari wajahnya, membuat ujung-ujung jarinya terasa dingin. "Iya, bagus sekali," jawab Nadira. Suaranya berhasil ia jaga agar tetap stabil, sebuah keajaiban mengingat badai yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Ia harus menjaga profesionalismenya. Ia tidak boleh menunjukkan reaksi apapun di depan wanita ini. "Iya, kan? Aku beruntung banget deh punya dia," ujar Fania lagi, menarik kembali ponselnya, sama sekali tidak menyadari perubahan atmosfer di ruangan itu.
Nadira butuh beberapa detik untuk menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam. Baik, Fania. Krimnya butuh waktu sekitar 30 menit untuk bekerja. Saya tinggal sebentar. Ya, nanti perawat saya akan kembali untuk memeriksa. Dengan langkah yang terasa berat, Nadira keluar dari ruangan itu. Ia berjalan cepat menyusuri koridor kliniknya yang sunyi, masuk ke dalam kantor pribadinya, dan mengunci pintu. Ia bersandar di balik pintu, tangannya gemetar. Ia menutup matanya, dan bayangan struk tagihan serta foto di Instagram story Fania tumpang tindih di benaknya. Tidak ada keraguan lagi. Ini bukan kebetulan. Suaminya, Arga Wijoyo, adalah sponsor yang dibangga-banggakan oleh pasiennya sendiri. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata, begitu kotor. Terjadi di bawah hidungnya, bahkan di dalam wilayah kekuasaannya sendiri. Ironisnya, wanita simpanan suaminya datang kepadanya untuk menjadi lebih cantik, mungkin agar bisa lebih memikat suaminya. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Kesedihan yang menusuk itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang membeku, yang mengkristal menjadi sebuah keputusan. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan menjadi korban yang meratap. Ia adalah Dr. Nadira Anjani. Ia membangun kerajaannya sendiri dari keringat dan otaknya. Ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suaminya sendiri, meruntuhkannya. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam lagi untuk mengendalikan emosinya yang bergejolak, Nadira berjalan ke mejanya. Wajahnya kini sekeras batu pualam, tanpa ekspresi. Ia menyalakan komputernya dan membuka sistem data. Pasien kliniknya. Ia harus memastikan. Ia butuh bukti akhir yang tak terbantahkan. Dengan jemari yang kini sudah tidak gemetar, ia mengetik nama, Fania Salsabila. Profil pasien itu muncul di layar. Nadira mengklik tab riwayat pembayaran. Matanya menyapu deretan transaksi yang jumlahnya fantastis. Puluhan juta rupiah untuk satu kali kedatangan. Dan semua transaksi itu lunas. Nadira mengarahkan kursornya ke kolom metode pembayaran. Di sana tertulis, kartu kredit korporat. Nadira menahan napasnya sejenak. Sebuah harapan terakhir yang bodoh masih tersisa di hatinya. Berharap ia salah. Kemudian, ia mengklik untuk melihat detail kartu tersebut. Di layar komputernya, di bawah cahaya lampu kantornya yang terang, deretan huruf itu muncul dengan jelas, seolah mengejeknya. Pemegang kartu, PT Arga Mandiri Jaya. Sudah cukup. Itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahannya. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Tidak ada lagi tempat untuk keraguan. Semuanya jelas sekarang. Kebohongan Arga, kemewahan Fania, semuanya terhubung dalam sebuah jaring pengkhianatan yang menjijikan. Nadira menatap layar itu untuk waktu yang lama. Ia tidak merasakan sakit lagi. Rasa sakitnya telah mati rasa, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Dan di dalam kekosongan itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Sebuah ide yang kejam, presisi, dan sangat memuaskan. Ia mematikan komputernya dan berjalan keluar dari kantornya. Ia kembali ke ruang perawatan Fania dengan senyum yang paling ramah dan profesional di wajahnya. Sudah siap, Fania? Kita mulai perawatannya. Ya, saya akan pastikan kamu mendapatkan hasil yang terbaik, katanya dengan suara yang manis, suara yang menyembunyikan badai kehancuran yang akan segera ia lepaskan. Fania, yang tidak tahu apa-apa, hanya tersenyum senang. Ia tidak tahu bahwa tangan yang akan merawat wajahnya hari ini adalah tangan yang sama yang akan menghancurkan dunianya. Begitu perawat mengambil alih perawatan Fania, Nadira kembali ke dalam kantornya. Kali ini, ia tidak lagi bersandar di pintu dengan gemetar. Ia duduk tegak di kursinya. Jemarinya terkepal di atas meja mahoni yang dingin. Kebenaran adalah sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi ia melukai hingga ke tulang. Di sisi lain ia memberikan kejernihan yang menakutkan. Dan saat ini, pikiran Nadira sejernih kristal. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tangis dan amarah yang meledak-ledak adalah kemewahan yang tidak ia miliki saat ini.
Yang ia butuhkan adalah strategi, amunisi, dan sekutu yang tepat. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Ia mengambil ponselnya, mengabaikan puluhan notifikasi dari grup sosialita dan email promosi. Jarinya dengan cepat mencari kontak, Gita Adriani. Ia menekan tombol panggil. Nat, tumben telepon jam kerja? Ada apa? Suara Gita di seberang terdengar ceria. Kontras dengan suasana hati Nadira yang kelam. Gita adalah sahabatnya sejak masa kuliah kedokteran. Sebelum Gita memutuskan banting setir ke Fakultas Hukum dan menjadi salah satu pengacara perceraian paling ditakuti di kota. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Sama-sama cerdas, sama-sama ambisius. Namun Nadira memilih untuk menyembuhkan, sementara Gita memilih untuk bertarung. Git, aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai teman, tapi sebagai pengacara, kata Nadira, suaranya rendah dan serius. Keceriaan di suara Gita langsung lenyap, digantikan oleh nada waspada seorang profesional. Aku mengerti. Kantorku atau tempatmu? Tempat netral. Kafe biasa saja. 1 jam lagi. Bisa. Aku kosongkan jadwalku. Kirim lokasinya. Jawab Gita tegas. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Gita tahu, jika seorang Nadira Anjani yang selalu tenang meminta bantuan hukum, berarti badai besar akan datang. 1 jam kemudian, di sudut sebuah kafe yang tidak terlalu ramai, Nadira menceritakan semuanya. Ia mulai dari struk tagihan restoran, parfum asing di jas Arga, hingga puncaknya, Instagram story Fania dan data pembayaran dari sistem kliniknya. Ia bercerita dengan detail yang presisi dan tanpa emosi, seolah sedang memaparkan diagnosis penyakit kepada keluarga pasien. Tidak ada air mata, hanya fakta-fakta pahit yang tersusun rapi. Gita mendengarkan dengan saksama, wajahnya yang cantik mengeras seiring cerita Nadira. Tangannya yang sedang mengaduk es teh lemon berhenti bergerak. Setelah Nadira selesai, Gita meletakkan sendoknya dengan pelan. Brengsek, desis Gita. Itu bukan umpatan emosional, melainkan sebuah penilaian hukum. Ini bukan cuma perselingkuhan biasa. Nat, ini sudah masuk ke ranah penggelapan aset perusahaan. Dia memakai uang kantor untuk membiayai simpanannya. Ini amunisi besar buatmu. Aku tahu, sahut Nadira. Aku tidak mau hanya bercerai. Aku mau dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku mau dia kehilangan segalanya. Sama seperti aku yang kehilangan kepercayaan padanya. Gita mengangguk. Matanya menatap Nadira lekat. Bagus. Jangan jadi korban. Jadilah pemangsa. Tapi kalau mau menang, kita tidak bisa gegabah. Perasaanmu, kecurigaanmu, bahkan data pembayaran dari kesedihan memiliki batas waktu. Bagi Nadira, batas itu telah terlewati saat ia mendengar tawa suaminya dari rekaman audio sang penyelidik swasta. Tawa yang meremehkannya. Tawa yang menertawakan kepercayaannya. Sejak saat itu, setiap tetes air mata yang seharusnya jatuh menguap menjadi uap kebencian yang pekat. Hatinya yang hancur berkeping-keping kini telah disusun kembali, bukan dengan lem cinta, tetapi dengan semen dendam yang dingin dan keras. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang. Ia berdiri di depan cermin besar di ruang kantornya. Bukan untuk memeriksa riasan atau tatanan rambutnya, tetapi untuk menatap matanya sendiri. Ia melihat pantulan seorang wanita yang berbeda dari beberapa minggu lalu. Tatapannya lebih tajam, garis rahangnya lebih tegas, dan ada seutas senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Ia mendekatkan wajahnya ke cermin, seolah sedang berbicara pada sekutunya yang paling terpercaya. Jangan harap kalian bisa hidup dengan damai, bisiknya pada bayangannya sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar namun syarat dengan janji. Sekarang, silahkan terima pembalasanku. Itu adalah sebuah deklarasi perang. Dan setiap perang membutuhkan medan pertempuran. Nadira sudah memilihnya. Bukan di pengadilan, bukan di rumah mereka yang kini terasa asing, tetapi di atas panggungnya sendiri, di kerajaannya. Acara grand launching produk dan perawatan terbaru Nadi Glow Aesthetics. Acara itu dijadwalkan sebulan lagi.
Sebuah perhelatan akbar yang akan menjadi sorotan utama kaum sosialita kota. Semua orang penting akan ada di sana. Klien-klien VVIP, para influencer kecantikan, rekan-rekan bisnis, dan tentu saja, para wartawan dari berbagai majalah gaya hidup. Itu adalah panggung yang sempurna untuk sebuah pertunjukan penghancuran. Rencananya memiliki 2 target utama, dengan 2 metode serangan yang berbeda, yang dirancang untuk meledak secara bersamaan. Target pertama, Arga. Target kedua, Fania. Untuk menghancurkan Arga, Nadira tahu ia tidak bisa hanya mengandalkan skandal perselingkuhan. Pria seperti Arga, yang hidup dari citra dan koneksi, harus dihancurkan dari fondasi karirnya. Bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Fania adalah kuncinya. Itu bukan sekadar hadiah untuk simpanan. Itu adalah penggelapan dana. Nadira mempelajari laporan keuangan perusahaan Arga yang bisa ia akses secara publik, membandingkannya dengan informasi yang ia miliki. Ia melihat celahnya. Ia butuh pemicu dari dalam. Seseorang yang punya kepentingan untuk menjatuhkan Arga. Matanya tertuju pada satu nama, Dimas Pratama. Dimas adalah rekan bisnis Arga, pemegang saham minoritas yang Nadira tahu sangat ambisius dan sudah lama mengincar posisi Arga sebagai direktur utama. Dimas adalah pion yang sempurna. Nadira membeli sebuah ponsel baru dengan nomor prabayar. Dari ponsel itu, ia membuat sebuah alamat email anonim dengan nama palsu. Ia tidak akan meninggalkan jejak apapun yang bisa mengarah kembali kepadanya. Ia menyusun pesannya dengan sangat hati-hati. Seolah-olah ia adalah seorang karyawan tingkat bawah yang kecewa. YTH Bapak Dimas. Saya harap email ini sampai kepada Anda. Saya tidak bisa menyebutkan nama demi keselamatan saya. Saya hanya ingin memberitahu bahwa ada ketidakberesan serius dalam laporan pengeluaran perusahaan beberapa bulan terakhir. Coba Bapak periksa beberapa transaksi besar yang dicatat sebagai biaya entertainment klien atau konsultan pemasaran. Terutama yang ditujukan ke rekening perorangan atas nama VS jumlahnya sangat signifikan. Saya khawatir ini merugikan perusahaan dan para pemegang saham. Semoga Bapak bisa menindaklanjutinya. Ia melampirkan satu bukti saja, tangkapan layar dari salah satu slip transfer yang berhasil direkam oleh penyelidik swasta, dengan nominal dan nama penerima yang terlihat jelas, namun dengan detail pengirim yang sengaja ia buramkan sedikit. Cukup untuk memancing. Tidak cukup untuk membuka semua kartunya. Setelah mengirim email itu, ia mematikan ponselnya, mengeluarkan kartu SIM-nya, mematahkannya menjadi 2, dan membuangnya di tempat sampah yang berbeda. Umpan telah disebar. Kini ia hanya perlu menunggu ikan hiu itu mencium bau darah. Target berikutnya adalah Fania. Untuk Fania, Nadira telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih personal. Sesuatu yang akan menyerang sumber kebanggaan wanita itu, kecantikannya. Sebagai seorang dokter estetika, Nadira memiliki pengetahuan mendalam tentang biokimia kulit. Ia tahu persis bahan aktif apa yang jika dicampur dalam konsentrasi tinggi dapat memicu reaksi alergi yang parah namun terkendali. Bukan sesuatu yang akan menyebabkan kerusakan permanen. Itu melanggar sumpahnya sebagai dokter. Tetapi cukup untuk menciptakan bencana visual sementara yang spektakuler. Di laboratorium pribadinya di dalam klinik, tempat ia biasa meracik formula-formula serum eksklusif, Nadira mulai bekerja. Ia mengenakan jas lab putihnya, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Ia bukan lagi seorang dokter yang menyembuhkan. Ia adalah seorang ahli kimia yang sedang meracik racun. Ia mencampurkan konsentrasi tinggi niacinamide dengan asam azlaik dan beberapa ekstrak tumbuhan eksotis yang ia tahu seringkali menjadi alergen bagi tipe kulit sensitif. Formula itu, jika digunakan sekali, mungkin hanya akan menyebabkan sedikit kemerahan. Tetapi jika digunakan setiap hari selama beberapa minggu, ia akan menyebabkan dermatitis kontak yang parah. Kulit akan menjadi merah, meradang, bengkak, dan dipenuhi bintik-bintik kecil yang gatal. Efek puncaknya akan terjadi sekitar 24 hingga 48 jam setelah pemakaian terakhir. Ia memasukkan racikan itu ke dalam botol serum kristal yang mewah, memberinya label Nadia's Secret Glow Elixir Pre-Launch Exclusive. Itu adalah mahakarya iblisnya. Langkah selanjutnya adalah memancing mangsanya.
Pada kunjungan Fania berikutnya, Nadira, klinikmu itu memang kuat, tapi masih bisa diperdebatkan oleh pengacara licik. Arga bisa saja berkelit kartu kredit itu dicuri, atau dipinjam oleh stafnya. Kita butuh sesuatu yang absolut, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Bukti visual, bukti audio, bukti yang akan membuat Arga dan perempuan itu telanjang di depan hakim. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Nadira. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Jangan konfrontasi dia dulu. Berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Ini yang paling sulit. Nat, kamu harus menjadi aktris terbaik dalam hidupmu. Tetaplah menjadi istri yang manis dan suportif. Biarkan dia merasa aman dalam kebohongannya. Sementara itu, kita bergerak di belakang panggung. Jelas Gita, matanya berkilat penuh perhitungan. Pertama, lacak pergerakannya. Kedua, dapatkan bukti visual pertemuan mereka. Ketiga, jika memungkinkan, rekam percakapan mereka. Nadira mencerna setiap kata Gita. Panggung sandiwara. Ya, hidupnya sekarang adalah sebuah panggung sandiwara, dan ia harus menjadi pemeran utamanya. Malam itu, Nadira pulang ke rumah dengan senyum di wajahnya. Ia menyambut Arga dengan pelukan hangat, menanyakan bagaimana hari suaminya, dan memasakkan makan malam kesukaannya. Arga, yang tidak menyadari apa-apa, tampak lega melihat istrinya kembali normal setelah beberapa hari bersikap dingin. Ia tidak tahu bahwa senyum di bibir Nadira adalah topeng yang paling mengerikan. Saat Arga sedang mandi, Nadira mengambil kunci mobil suaminya dari atas nakas. Ia berjalan cepat ke garasi yang remang-remang. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang ia beli sepulang dari kafe tadi. Sebuah pelacak GPS seukuran koin, dengan daya tahan baterai 1 bulan. Dengan tangan yang mantap, ia menempelkan alat itu di bagian bawah mobil Arga, di tempat yang tersembunyi dan tidak akan terlihat kecuali jika mobil itu diangkat. Misinya selesai dalam waktu kurang dari 2 menit. Langkah selanjutnya adalah menyewa seorang profesional. Gita memberinya nama Bapak Suryo, seorang pensiunan intelijen yang kini membuka jasa penyelidik swasta. Pertemuannya singkat dan rahasia. Nadira memberinya foto Arga dan Fania, jadwal kerja Fania di kliniknya, dan nomor plat mobil Arga. Ia tidak banyak bicara, hanya memberikan instruksi yang jelas. Saya mau semua bukti interaksi mereka. Di mana mereka bertemu, berapa lama, apa yang mereka lakukan. Saya mau foto, video, dan jika mungkin, rekaman suara. Budget bukan masalah, yang penting hasilnya bersih dan tak terbantahkan. Bapak Suryo, seorang pria paruh baya yang irit bicara, hanya mengangguk. Beri saya waktu 1 minggu, katanya. Minggu itu adalah minggu terpanjang dalam hidup Nadira. Ia menjalani perannya dengan sempurna. Ia menjadi istri yang penuh perhatian, mendengarkan semua kebohongan Arga tentang rapat dan perjalanan bisnis dengan senyum pengertian. Setiap pagi ia memeriksa aplikasi pelacak di ponselnya, melihat titik merah yang mewakili mobil Arga berhenti di sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota selama berjam-jam, bukan di kantornya. Setiap kali melihat itu, hatinya terasa seperti diremas. Namun wajahnya tetap tenang. Ia harus bertahan. Tepat 1 minggu kemudian, sebuah amplop coklat tebal tanpa nama pengirim tiba di kliniknya, ditujukan langsung kepadanya. Ia membukanya di dalam kantornya yang terkunci. Di dalamnya ada sebuah flash drive dan beberapa lembar foto yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi. Nadira menatap foto pertama. Arga dan Fania sedang bergandengan tangan, keluar dari lobi apartemen yang sama dengan yang ditunjukkan oleh GPS. Mereka tertawa, tampak begitu bahagia dan tanpa beban. Foto berikutnya menunjukkan mereka sedang makan malam di sebuah restoran lain. Arga menyuapi Fania dengan mesra. Lalu ada foto mereka berciuman di dalam mobil. Setiap foto adalah tusukan baru di jantungnya. Kemudian, ia memasukkan flash drive itu ke laptopnya. Ada 2 folder di dalamnya. Video, dan audio. Ia mengklik folder video. Sebuah rekaman tanpa suara dari kamera tersembunyi menunjukkan Arga dan Fania memasuki sebuah unit apartemen. Lalu,
Ada rekaman lain, dari sudut yang berbeda, menunjukkan Arga mentransfer sejumlah uang melalui mobile banking di ponselnya, dengan layar yang terekam cukup jelas. Folder terakhir adalah yang paling menyakitkan. Audio. Nadira memasang earphone. Tidak ingin ada stafnya yang mendengar. Rekaman pertama adalah percakapan mereka di dalam mobil. Sayang, perawatan di klinik istrimu itu mahal banget. Loh, terdengar suara manja Fania. Tidak apa-apa. Selama kamu senang, anggap saja itu bonus buat kamu. Lagi pula, uangnya kan nanti balik lagi ke aku juga. Jawab Arga sambil tertawa. Tawa yang sama yang biasa Nadira dengar setiap hari di rumah mereka. Kamu nggak takut ketahuan? Istrimu kan pintar. Nadira itu terlalu sibuk dengan dunianya, dengan kliniknya. Dia terlalu percaya padaku. Dia tidak akan pernah curiga. Yang penting kamu jangan sampai keceplosan apa-apa kalau ketemu dia. Nadira melepas earphone-nya. Telinganya berdenging. Jadi, di mata Arga, ia adalah wanita naif yang terlalu sibuk bekerja dan terlalu mudah dibodohi. Rasa sakit itu kini benar-benar hilang, tergantikan oleh amarah dingin yang membara. Ia menyalin semua file itu ke dalam hard drive eksternal miliknya, lalu mengirim salinannya ke email Gita dengan subjek amunisi. Ia menghapus semua file dari flash drive, menghancurkannya, lalu membuangnya ke tempat sampah yang terpisah. Ia menatap tumpukan foto di mejanya. Foto-foto pengkhianatan suaminya. Ia tidak merobeknya. Sebaliknya, ia menyimpannya dengan rapi di dalam laci mejanya yang terkunci. Ini bukan lagi hanya tentang perceraian. Ini adalah perang. Dan ia baru saja menerima kiriman senjata pemusnah massal. Panggung sandiwara akan segera berakhir. Dan tirai neraka akan segera ia buka. Menyambutnya dengan antusiasme yang luar biasa. Fania, aku punya kabar hebat untukmu, kata Nadira. Senyumnya begitu tulus hingga Fania tidak mungkin curiga. Melihat perkembangan kulitmu yang luar biasa, aku dan tim marketingku sepakat. Kami ingin kamu menjadi wajah dari produk terbaru kami di acara grand launching bulan depan. Kamu akan menjadi bintang tamu spesial. Mata Fania langsung berbinar. Menjadi pusat perhatian di acara semegah itu adalah impiannya. Serius, Dok? Wah, aku mau banget. Tentu saja. Sebagai persiapannya, aku mau kamu mencoba produk andalannya secara eksklusif. Ini, Nadira menyodorkan botol serum mewah itu. Pakai ini setiap malam sebelum tidur. Ini adalah formula rahasia yang akan membuat kulitmu mencapai puncak kesempurnaannya tepat di malam acara. Mungkin nanti akan ada sedikit efek purging seperti kemerahan atau gatal di awal. Tapi itu normal, ya. Itu tandanya produknya sedang bekerja mendetoksifikasi kulitmu dari dalam. Purging? Oh, aku tahu itu. Tidak masalah, Dok. Demi hasil yang sempurna, kata Fania, menerima botol itu seolah menerima piala emas. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menerima tiket satu arah menuju neraka sosial. Nadira tersenyum. Bagus. Aku akan mengandalkanmu, Fania. Sebulan ke depan, Nadira menjalankan rencananya dengan ketenangan seorang pembunuh berdarah dingin. Ia mengawasi pergerakan di perusahaan Arga melalui berita bisnis dan gosip dari kenalan-kenalannya. Ia mendengar selentingan tentang adanya audit internal mendadak dan ketegangan di antara dewan direksi. Di sisi lain, ia melihat wajah Fania yang setiap minggu datang ke kliniknya, menunjukkan tanda-tanda iritasi yang samar, yang selalu ia yakinkan sebagai proses purging yang bagus. Semua bidak catur telah ditempatkan di posisinya masing-masing. Sang Raja, Arga, sedang digoyang dari dalam istananya sendiri. Sang Ratu Palsu, Fania, sedang dengan sukarela meminum racun yang akan meruntuhkan mahkotanya. Dan Nadira, Sang Dalang, berdiri di tengah papan catur, menunggu dengan sabar saat yang tepat untuk melakukan skakmat. Malam grand launching akan menjadi malam penghakiman. Minggu-minggu menjelang acara grand launching terasa seperti sebuah opera bisu bagi Nadira. Di permukaan, kliniknya dipenuhi kesibukan yang meriah. Stafnya berlarian mempersiapkan detail acara, telepon berdering tanpa henti untuk konfirmasi kehadiran tamu,
dan aroma bunga segar dari para pemasok dekorasi mulai memenuhi lobi. Nadira sendiri adalah pusat dari semua aktivitas itu. Seorang konduktor yang memimpin orkestranya dengan ketenangan dan senyum yang tak pernah pudar. Ia menyetujui desain undangan, memilih menu catering, dan secara pribadi mengawasi setiap aspek persiapan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum ramahnya, ia sedang menghitung mundur detik-detik menuju sebuah eksekusi. Mangsanya, Fania, datang ke klinik 2 kali seminggu, seolah-olah dengan sukarela berjalan masuk ke dalam jaring laba-laba. Nadira selalu meluangkan waktu untuk menanganinya secara pribadi, sebuah perlakuan istimewa yang membuat Fania merasa semakin penting. "Dok, lihat deh, wajahku agak merah-merah di bagian pipi," keluh Fania pada suatu sore, sambil menunjuk area yang dimaksud di depan cermin besar di ruang perawatan. "Agak gatal juga kadang-kadang." Nadira mendekat, memakai sarung tangannya, dan memeriksa kulit Fania dengan lampu pembesar. Wajahnya menunjukkan ekspresi konsentrasi seorang profesional. Di dalam hatinya, ia merasakan lonjakan kepuasan yang dingin. Racikannya bekerja sesuai rencana. "Ini bagus sekali, Fania. Persis seperti yang saya harapkan," kata Nadira dengan nada meyakinkan. "Bagus? Tapi kan jadi jelek, Dok. Ada bintik-bintik kecil juga," rengek Fania, bibirnya mengerucut. "Fania, dengar. Kulitmu itu seperti gudang. Selama ini, kamu menumpuk banyak produk, polusi, dan sel kulit mati di dalamnya. Serum elisir yang kamu pakai itu seperti tim pembersih profesional. Mereka masuk ke lapisan terdalam kulitmu dan mengusir semua kotoran itu ke permukaan. Proses pengusiran inilah yang kamu lihat sebagai kemerahan dan bintik-bintik. Ini yang disebut purging atau detoksifikasi. Percayalah padaku, setelah semua sampah itu keluar, kulitmu akan menjadi kanvas yang bersih sempurna. Kamu akan bersinar paling terang di malam grand launching," jelas Nadira dengan sabar, menggunakan analogi sederhana yang ia tahu akan mudah dipahami oleh Fania. Ia menepuk lembut bahu pasiennya. Proses menjadi kupu-kupu selalu melewati fase kepompong yang tidak cantik. Kamu sedang dalam fase itu. Penjelasan itu, yang disampaikan dengan otoritas dan kelembutan seorang ahli, berhasil menenangkan Fania. Egonya terbuai oleh gagasan bahwa ia sedang melalui sebuah proses eksklusif untuk menjadi kupu-kupu. Ia benar-benar percaya bahwa Nadira sedang membantunya mencapai puncak kecantikan, tidak menyadari bahwa dokter di hadapannya sedang menuntunnya ke tepi jurang. "Oh, gitu ya, Dok? Oke deh, aku jadi nggak sabar nunggu hasilnya," kata Fania, kembali ceria. "Arga juga bilang aku harus sabar. Dia senang banget lo aku bakal jadi." Wajah Nadi glow. Nadira merasakan jantungnya berhenti sesaat mendengar nama suaminya disebut dengan begitu santai. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk menjaga senyumnya tetap di tempat. "Oh ya? Baguslah kalau dia mendukungmu," jawabnya ringan, seolah-olah itu adalah berita paling wajar di dunia. "Banget. Dia bilang ini kesempatan bagus buatku," katanya. "Setelah ini aku bisa jadi influencer terkenal. Dia janji bakal beliin aku mobil baru kalau acaranya sukses." Celoteh Fania lagi. Matanya berbinar-binar membayangkan masa depannya yang gemilang. Setiap kata yang keluar dari mulut Fania adalah belati baru yang ditancapkan ke luka Nadira. Jadi, Arga tidak hanya tahu, tapi juga mendukung penuh sandiwara ini. Ia bahkan ikut mendorong Fania ke panggung di mana Nadira telah menyiapkan tiang gantungan untuk mereka berdua. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam dan lebih busuk dari yang ia bayangkan. Arga tidak hanya berselingkuh. Ia secara aktif bersekongkol dengan selingkuhannya untuk memanfaatkannya. "Itu bagus sekali. Kamu pantas mendapatkannya, Fania," kata Nadira. Suaranya semanis madu yang beracun. Ia melanjutkan perawatannya. Jari-jarinya yang bersarung tangan bergerak dengan presisi di atas wajah Fania. Setiap sentuhannya terasa seperti sebuah kutukan. Ia mengoleskan krim penenang, yang ironisnya akan membuat efek iritasi dari serum elisir itu semakin tidak terasa untuk sementara, menipu Fania agar terus menggunakan racun itu setiap malam. Setelah Fania pergi, meninggalkan jejak aroma parfumnya yang memuakkan di ruangan, Nadira duduk terdiam untuk waktu yang lama.
Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang sama yang dulu ia gunakan untuk menyembuhkan, untuk memperbaiki, untuk menciptakan keindahan. Kini, tangan itu ia gunakan untuk merancang kehancuran. Apakah ini membuatnya menjadi orang jahat? Tapi ia tidak peduli. Moralitas terasa seperti sebuah kemewahan yang tidak relevan ketika seseorang telah diremukkan hingga ke fondasinya. Yang tersisa hanyalah insting untuk bertahan hidup, dan instingnya mengatakan, hancurkan atau dihancurkan. Ia memilih yang pertama. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan botol duplikat dari Nadia's Secret Glow Elixir. Ia meneteskannya sedikit di punggung tangannya. Cairan bening itu terasa sedikit hangat. Ia tahu persis apa yang ada di dalamnya. Ia tahu bagaimana setiap molekul akan bereaksi dengan lapisan epidermis, memicu respons histamin, menyebabkan peradangan, dan menciptakan bencana dermatologis yang terkendali. Itu adalah sebuah bom waktu biologis, dan ia telah memberikannya langsung ke tangan musuhnya, yang dengan senang hati mengaktifkannya setiap malam. Nadira tidak hanya merencanakan pembalasan fisik untuk Vania. Ia juga menyiapkan serangan psikologis. Ia mengatur agar gaun yang akan dikenakan Vania di malam acara dirancang khusus oleh seorang desainer kenalan. Gaun itu indah, berwarna perak berkilauan, dengan potongan leher yang rendah dan punggung yang terbuka. Gaun yang dirancang untuk memamerkan kulit. Gaun yang akan menjadi panggung sempurna untuk menampilkan mahakarya dari serum elisirnya. Ia bahkan sudah mengatur penata rias, yang telah ia instruksikan secara rahasia untuk menggunakan alas bedak yang ringan, dengan alasan agar kulit aslinya yang super glowing bisa terlihat. Semua detail telah diatur dengan presisi bedah. Vania tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Seminggu sebelum hari H, Vania datang untuk konsultasi terakhirnya. Kali ini, kemerahan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Ada beberapa area yang tampak sedikit bengkak, terutama di sekitar garis rambut dan rahang. Dok, ini purgingnya kok makin parah, ya? Tanyanya. Suaranya mulai terdengar cemas. Acaranya kan tinggal seminggu lagi. Nanti jelek, dong. Nadira memasang ekspresi tenangnya yang paling meyakinkan. Vania, ini adalah puncaknya. Klimaks dari proses detoksifikasi. Semua racun terakhir sedang didorong keluar. Ini pertanda sangat baik. Mulai malam ini, berhenti pakai serumnya. Sekarang, kulitmu hanya butuh istirahat dan hidrasi. Selama seminggu ke depan, pakai pelembab penenang yang ini saja. Nadira memberinya sebotol kecil krim yang berbeda. Krim itu tidak akan memperbaiki kerusakan, tetapi akan mengurangi sedikit rasa gatal, membuat Vania merasa lebih nyaman. Percaya padaku. Tepat di hari acara, semua kemerahan ini akan hilang, dan yang tersisa hanyalah kulit baru yang bersinar seperti mutiara. Itu adalah kebohongan terakhir, kebohongan termanis. Nadira tahu persis bahwa dengan menghentikan pemakaian serum sekarang, reaksi alergi itu justru akan mencapai puncaknya dalam 24 hingga 48 jam. Sempurna untuk malam grand launching. Vania, yang sudah terbiasa mempercayai setiap kata Nadira, menghela napas lega. Syukurlah. Aku udah takut banget. Makasih banyak ya, dok. Dokter emang penyelamatku. Nadira hanya tersenyum. Tentu saja, Vania. Aku akan selalu memberikan yang terbaik untuk pasien spesialku. Saat Vania berjalan keluar dari kliniknya hari itu, Nadira tahu itu adalah kali terakhir ia akan melihat Vania sebagai wanita cantik yang angkuh. Pertemuan mereka berikutnya akan terjadi di bawah sorotan lampu panggung, di mana Vania akan tampil bukan sebagai bintang, melainkan sebagai tontonan kehancuran. Sebuah monumen hidup dari akibat mempermainkan wanita yang salah. Jauh dari dunia estetika yang tenang di klinik Nadira, di dalam gedung-gedung pencakar langit yang terbuat dari baja dan kaca, badai yang berbeda sedang terbentuk. Email anonim yang dikirim Nadira telah mendarat di kotak masuk Dimas Pratama seperti sebuah percikan api di gudang mesiu. Dimas, seorang pria berusia akhir 30-an dengan tatapan mata seekor elang dan ambisi yang tak terbatas, pada awalnya skeptis. Di dunia korporat yang kejam, email semacam ini bisa jadi jebakan dari pesaing atau sekadar ulah karyawan iseng.
Namun, ia adalah orang yang teliti. Ia tidak akan mengabaikan potensi apapun yang bisa menguntungkannya. Ia membaca ulang email itu beberapa kali. Nama, VS, dan tangkapan layar slip transfer itu membuatnya penasaran. Ia membuka sistem keuangan internal perusahaan, sebuah area yang ia miliki aksesnya sebagai direktur keuangan. Dengan dalih melakukan audit rutin akhir kuartal, ia mulai menggali. Ia mengetik kata kunci, entertainment, dan konsultan. Ratusan transaksi muncul. Butuh waktu 2 hari kerja lembur yang melelahkan, mencocokkan tanggal dan jumlah, hingga akhirnya ia menemukannya. Serangkaian transfer dengan jumlah ganjil yang signifikan ke rekening pribadi atas nama Fania Salsabila. Jantung Dimas mulai berdebar lebih cepat. Ini bukan sekadar ketidakberesan. Ini adalah pola. Pola pengeluaran yang ceroboh dan jelas-jelas bersifat pribadi, disamarkan dalam pembukuan perusahaan. Ia menggali lebih dalam, melacak sumber dana dari transaksi-transaksi tersebut. Semuanya berasal dari anggaran proyek-proyek yang diawasi langsung oleh Arga Wijoyo. Arga dengan sengaja menggelembungkan biaya di beberapa pos, lalu mengalihkan selisihnya ke rekening selingkuhannya. Ini adalah tindakan kriminal. Ini adalah penggelapan dalam jabatan. Dimas bersandar di kursinya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ini lebih besar dari yang ia duga. Ini bukan hanya amunisi untuk menggoyahkan posisi Arga. Ini adalah bom nuklir yang bisa melenyapkan Arga dari dunia bisnis selamanya. Ia tahu siapapun pengirim email anonim itu. Orang itu pastilah sangat membenci Arga dan memiliki akses ke informasi yang sangat pribadi. Tapi Dimas tidak peduli siapa orang itu. Yang ia pedulikan adalah kesempatan emas yang baru saja jatuh ke pangkuannya. Di sisi lain, Arga mulai merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi tekanan itu terasa nyata. Dimas mulai sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam dalam rapat dewan, mempertanyakan beberapa pos pengeluaran dalam proyek terbarunya. Beberapa investor yang biasanya ramah kini menatapnya dengan tatapan curiga. Tim audit internal tiba-tiba meminta laporan terperinci dari semua divisinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi di luar jadwal audit tahunan. Arga menjadi mudah marah dan paranoid. Ia sering membanting telepon di ruang kerjanya. Di rumah, ia menjadi lebih pendiam dan gelisah. Ia akan mondar-mandir di ruang kerja sambil berbicara di telepon dengan suara pelan, penuh tekanan. Aku tidak tahu dari mana dia dapat data itu. Pasti ada yang membocorkannya. Hardik Arga pada seseorang di seberang telepon suatu malam, tidak menyadari bahwa Nadira sedang berdiri diam di ambang pintu, membawakannya secangkir teh. Nadira menatap punggung suaminya yang tegang. Ia bisa merasakan kepanikan yang terpancar dari setiap ototnya yang kaku. Ia merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Umpannya telah dimakan. Hiu itu kini sedang menyerang kapten kapalnya sendiri. Semua baik-baik saja, Mas? Tanya Nadira lembut, melangkah masuk ke ruangan. Arga terlonjak kaget. Ia berbalik dengan cepat. Wajahnya pucat. Nadira, sejak kapan kamu di situ? Baru saja. Aku dengar kamu berteriak. Ada masalah di kantor? Nadira meletakkan cangkir teh di meja Arga. Tatapannya penuh dengan kepura-puraan khawatir. Ia memainkan perannya sebagai istri yang suportif dengan begitu sempurna. Arga menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa, sayang. Hanya sedikit persaingan bisnis yang kotor. Si Dimas itu sepertinya mencoba mencari-cari kesalahanku untuk merebut posisiku. Biasa, politik kantor. Oh, begitu. Kasihan sekali kamu. Pasti stres, ya, kata Nadira sambil memijat lembut bahu Arga. Sentuhannya terasa seperti sentuhan malaikat. Padahal niatnya adalah niat iblis. Apa ada yang bisa aku bantu? Mungkin aku bisa mengenalkanmu pada beberapa klienku yang berpengaruh? Siapa tahu bisa membantu. Arga menatap istrinya. Di matanya, Nadira adalah pelabuhan yang aman di tengah badai. Wanita cerdas dan sukses yang naif dalam urusan politik kantor dan selalu mempercayainya tanpa syarat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa tangan yang sedang memijat bahunya adalah tangan yang sama yang telah mendorong kapalnya ke arah badai. Terima kasih.
Sayang, kamu memang istri terbaik, kata Arga. Rasa bersalahnya sesaat muncul, namun dengan cepat ia tepis. Ia lebih fokus pada masalahnya sendiri. Tidak perlu. Aku bisa atasi ini sendiri. Ini hanya masalah kecil. Tapi itu bukan masalah kecil. Seminggu sebelum acara grand launching Nadiglo, Dimas merasa telah mengumpulkan cukup bukti. Ia secara rahasia mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham kunci lainnya, mempresentasikan temuannya dengan rapi dan meyakinkan. Reaksi mereka bisa ditebak, kemarahan dan keterkejutan. Mereka telah ditipu oleh CEO mereka sendiri. Keputusan pun diambil. Mereka akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Tanggalnya ditetapkan, sehari setelah acara grand launching Nadira. Mereka sengaja memilih tanggal itu. Mereka ingin memberi Arga satu malam terakhir kejayaan semu, mendampingi istrinya yang sukses di sebuah acara glamor, sebelum mereka merenggut segalanya darinya keesokan paginya. Arga menerima surat panggilan RUPSLB itu seperti sebuah surat vonis mati. Agendanya hanya satu, evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban direktur utama. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Dimas telah berhasil. Kepanikannya mencapai puncak. Asetnya terancam dibekukan, namanya akan hancur, dan kemungkinan terburuk, ia bisa berakhir di penjara. Malam itu, ia pulang dalam keadaan mabuk, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia meracau tentang pengkhianatan Dimas, tentang bagaimana dunia bisnis begitu kejam. Nadira mendengarkannya dengan sabar, membantunya melepas sepatu, dan memapahnya ke tempat tidur. Semuanya akan baik-baik saja, Mas. Bisik Nadira di telinganya, menyelimutinya. Besok adalah hari besarku, acara grand launching. Lupakan dulu masalah kantor. Temani aku besok, ya? Aku butuh dukunganmu. Tentu-tentu, sayang. Aku akan selalu ada untukmu. Gumam Arga sebelum akhirnya jatuh tertidur. Nadira menatap wajah suaminya yang tertidur lelap. Wajah tampan yang telah membohonginya. Wajah yang sebentar lagi akan menjadi wajah seorang pecundang. Badai di ruang rapat telah mencapai puncaknya, dan besok, badai itu akan bertemu dengan badai lain yang telah ia siapkan di kliniknya. Akan terjadi sebuah tabrakan dahsyat, dan Nadira telah memastikan dirinya akan menjadi satu-satunya yang selamat, berdiri tegak di tengah puing-puing kehancuran mereka. Malam grand launching tiba dengan segala kemegahannya. Lobi Nadiglo Aesthetics telah bertransformasi menjadi sebuah taman fantasi. Rangkaian bunga anggrek putih menjuntai dari langit-langit, pilar-pilar kristal memantulkan cahaya lembut dari lampu gantung, dan alunan musik harpa yang mengalun lembut menciptakan suasana yang anggun dan mewah. Udara dipenuhi aroma parfum mahal para tamu yang berbaur dengan wangi bunga lili. Para sosialita, dalam balutan gaun malam terbaik mereka, saling berbisik sambil menyesap sampanye. Para wartawan dan influencer kecantikan bergerak di antara kerumunan. Kamera mereka siap mengabadikan setiap momen gemerlap. Ini adalah puncak acara sosial musim ini, dan Nadira adalah ratunya. Ia berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut setiap tamu dengan senyum yang hangat dan persona yang sempurna. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang memeluk lekuk tubuhnya dengan pas. Rambutnya disanggul modern yang elegan, memperlihatkan leher jenjangnya. Dari luar, ia adalah perwujudan ketenangan dan kesuksesan, seorang nyonya rumah yang sempurna. Namun di dalam, jantungnya berdetak dengan irama yang dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan pesta. Ini adalah arena eksekusi. Arga tiba tak lama kemudian, tampak gagah dalam setelan tuxedo hitamnya. Ia berusaha keras memasang fasad karismatiknya yang biasa, tersenyum lebar dan menyapa beberapa kenalan bisnis. Namun, Nadira, yang telah mempelajari setiap detail ekspresinya selama bertahun-tahun, bisa melihat retakan di balik topeng itu. Ada ketegangan di garis rahangnya, dan matanya bergerak gelisah, seolah mencari-cari ancaman yang tak terlihat. Pikirannya jelas tidak berada di pesta ini. Pikirannya tertuju pada rapat pemegang saham keesokan hari yang akan menentukan nasibnya. Ia mendekati Nadira dan mencium pipinya. Kamu tampak luar biasa, sayang. Aku bangga padamu, bisiknya.
Nadira hanya tersenyum. "Terima kasih sudah datang, Mas," jawabnya. Suaranya terdengar tulus, sebuah mahakarya akting. Lalu, Fania datang. Ia memastikan kehadirannya menjadi sebuah tontonan. Ia melangkah masuk dalam balutan gaun perak berkilauan yang dirancang khusus untuknya. Gaun yang memamerkan punggung dan belahan dadanya. Rambutnya ditata dalam gelombang yang dramatis, dan perhiasan berlian berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Ia adalah perwujudan glamor yang mencolok. Namun, ada sesuatu yang salah. Di bawah cahaya terang lobi, riasan tebal di wajahnya tidak bisa sepenuhnya menutupi bencana yang terjadi di bawahnya. Kulitnya tampak tidak rata, teksturnya kasar dan bergelombang. Di beberapa bagian, terutama di dekat garis rambut dan rahang, ada rona kemerahan yang samar namun jelas. Ia tersenyum lebar kepada semua orang, tetapi tangannya sesekali bergerak gelisah, seolah menahan keinginan untuk menggaruk. Nadira menyambutnya dengan antusiasme yang sama seperti tamu lainnya. "Fania, kamu datang. Kamu terlihat memukau," kata Nadira. Matanya menatap langsung ke mata Fania, menikmati kecemasan yang ia lihat di sana. "Terima kasih, Dok. Aduh, aku gugup banget," cicit Fania. "Wajahku rasanya agak aneh, sedikit panas." "Itu hanya cahaya panggung, sayang. Glow. Kamu akan terbiasa," jawab Nadira sambil menepuk lengannya, sebelum beralih untuk menyapa tamu lain. Nadira bergerak di antara kerumunan. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Ia berhenti untuk mengobrol dengan beberapa klien VVIP, menerima pujian atas kesuksesan kliniknya, dan berpose untuk para fotografer. Ia sesekali melirik ke arah Arga, yang sedang berbasa-basi dengan beberapa investor dengan senyum yang dipaksakan. Ia juga melihat Fania, yang berusaha keras untuk menjadi pusat perhatian, mengambil foto selfie dan tertawa dengan suara yang terlalu keras, sebuah pertunjukan kepercayaan diri yang rapuh. Semua bidak caturnya ada di tempat. Penonton telah berkumpul. Panggung telah siap. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Manajer acara memberikan isyarat kepada Nadira. Lampu utama meredup, menyisakan satu sorot lampu yang mengikuti Nadira saat ia berjalan anggun ke atas panggung kecil yang telah disiapkan. Alunan musik harpa berhenti, dan seluruh ruangan menjadi hening. Ratusan pasang mata kini tertuju padanya. Nadira berdiri di depan mikrofon, menatap kerumunan di hadapannya dengan tatapan yang tenang dan berwibawa. "Selamat malam, para hadirin sekalian." Suaranya terdengar jernih dan kuat, memenuhi seluruh ruangan. "Selamat datang di Nadi Glow Aesthetics. Saya, Dr. Nadira Anjani, merasa sangat terhormat melihat begitu banyak wajah familiar dan sahabat yang hadir malam ini untuk merayakan sebuah langkah baru bagi kami." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia mengucapkan terima kasih kepada timnya, kepada para klien setianya, dan kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Pidatonya terdengar sempurna, persis seperti yang diharapkan semua orang. Kemudian, Nadira mengalihkan pandangannya ke arah suaminya. Lampu sorot kedua menyala, menyorot Arga yang berdiri canggung di antara kerumunan. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pria yang selalu berdiri di sisi saya, sumber kekuatan saya. Suami saya tercinta, Arga Wijoyo." Arga memaksakan senyum dan mengangguk. Beberapa tamu bertepuk tangan. "Dan tentu saja," lanjut Nadira, nadanya menjadi lebih bersemangat, "malam ini tidak akan lengkap tanpa bintang utama kita. Wanita yang telah kami pilih untuk merepresentasikan era baru dari Nadi Glow. Seorang wanita dengan kecantikan dan semangat yang luar biasa. Mari kita sambut bintang tamu spesial sekaligus pasien VIP kami, Fania Salsabila." Lampu sorot ketiga bergerak cepat dan berhenti tepat di atas Fania. Terkejut sekaligus senang, Fania tersenyum lebar dan melambai malu-malu. Kini, ketiga tokoh utama drama itu terperangkap dalam sorotan cahaya yang terpisah, dipertontonkan kepada semua orang. Nadira di atas panggung, Arga dan Fania di antara penonton. Panggung penghakiman telah resmi dibuka. Nadira membiarkan tepuk tangan untuk Fania mereda. Ia menatap lurus ke depan,
ke arah layar proyektor raksasa di belakangnya yang masih menampilkan logo Nadiglo yang elegan. Semua orang menunggu video komersial produk baru yang glamor. Nadira tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi hangat. Ia memberikan isyarat yang nyaris tak terlihat kepada teknisi audiovisual di sudut ruangan. Namun, malam ini, kata Nadira, suaranya tiba-tiba berubah, kehilangan semua kehangatannya dan menjadi setajam es. Kami tidak hanya akan meluncurkan produk baru. Kami akan meluncurkan kebenaran. Kerumunan itu bergeming, merasakan perubahan atmosfer yang mendadak. Sebelum ada yang sempat bereaksi, layar di belakang Nadira berkedip. Logo Nadiglo lenyap, digantikan oleh sebuah foto beresolusi tinggi yang mengejutkan. Foto Arga Wijoyo dan Fania Salsabila bergandengan tangan dengan mesra saat keluar dari lobi sebuah apartemen mewah yang jelas bukan rumah Arga. Gelombang kejut yang sunyi menyapu seluruh ruangan. Napas para tamu tertahan secara kolektif. Arga membeku di tempatnya. Senyumnya luntur seketika. Wajahnya berubah pucat pasi. Fania menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri. Tapi itu baru permulaan. Layar kembali berganti. Memulai sebuah rangkaian slideshow yang telah dirancang Nadira dengan presisi seorang algojo. Foto berikutnya. Arga dan Fania makan malam di restoran lain. Arga sedang menyuapi Fania sepotong tiramisu. Tatapannya penuh puja. Foto berikutnya. Mereka berciuman di dalam mobil Arga. Cahaya remang-remang dari dashboard menerangi wajah mereka. Setiap foto lebih memberatkan dari yang sebelumnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara kerumunan. Seperti desis ular. Kemudian, slideshow foto berhenti, digantikan oleh gambar-gambar yang lebih dingin dan teknis, tangkapan layar transaksi perbankan. Nama pengirim, PT Arga Mandiri Jaya, dan nama penerima, Fania Salsabila, terpampang dengan jelas. Angka-angka jutaan rupiah berderet di sampingnya, lengkap dengan tanggal transaksi. Para rekan bisnis Arga yang hadir di ruangan itu menatap layar dengan ekspresi tak percaya, yang dengan cepat berubah menjadi amarah. Mereka telah dibohongi. Layar berganti lagi, kini menampilkan sebuah klip video pendek tanpa suara, diambil dari sudut yang tersembunyi. Klip itu menunjukkan Arga di sebuah showroom mobil mewah, menandatangani dokumen, sementara Fania berdiri di sampingnya, melompat-lompat kecil kegirangan di depan sebuah mobil sport merah baru. Dan sebagai pukulan terakhir, sebagai puncak dari pertunjukan penghancuran ini, layar menjadi hitam. Lalu, suara Arga memenuhi ruangan, diputar melalui sistem pengeras suara yang canggih. Suara yang jernih dan akrab. Nadira itu terlalu sibuk dengan dunianya, dengan kliniknya. Dia terlalu percaya padaku. Dia tidak akan pernah curiga. Diikuti oleh tawanya yang sombong dan meremehkan. Tawa yang sama yang telah membakar jiwa Nadira. Setelah tawa itu berakhir, keheningan yang memekakan menyelimuti ruangan selama beberapa detik, sebelum akhirnya meledak menjadi kekacauan total. Kilatan lampu kamera dari para wartawan menyambar tanpa henti, seperti badai petir di dalam ruangan. Para tamu mengeluarkan ponsel mereka, merekam drama yang terjadi di depan mata mereka. Bisikan telah berubah menjadi gumaman keras dan tatapan penuh penghakiman. Wajah Arga kini bukan lagi pucat, tetapi merah padam karena amarah dan malu. Ia akhirnya sadar. Audit mendadak. Tekanan dari Dimas. Sikap dingin para investor. Semua ini bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari rencana istrinya. Wanita yang ia anggap naif itu ternyata adalah seorang dalang yang brilian. Matanya yang dipenuhi amarah menatap Nadira di atas panggung. "Nadira!" teriaknya. Suaranya serak. Sementara itu, Fania benar-benar hancur. Sorotan lampu panggung terasa membakar kulitnya. Rasa gatal dan panas di wajahnya menjadi tak tertahankan. Di bawah tekanan stres yang luar biasa, ia mulai menggaruk pipinya dengan panik. Kukunya yang panjang merusak lapisan alas bedak, memperlihatkan kulit di bawahnya yang merah, bengkak, dan dipenuhi bintik-bintik meradang. Mimpi indahnya untuk menjadi bintang telah berubah menjadi mimpi buruk paling memalukan di hadapan ratusan orang. Ia terisak. Tangisannya terdengar pilu di tengah kericuhan. Di tengah kekacauan itu, Nadira berdiri dengan tenang,
tak tergoyahkan seperti patung pualam. Ia mengangkat mikrofonnya sekali lagi. Suaranya memotong kebisingan seperti pisau. Perawatan eksklusif kami bukan hanya untuk kecantikan wajah, katanya. Matanya yang dingin menatap lurus ke arah Fania yang sedang menangis. Tapi juga untuk membuka topeng para pengkhianat di hadapan semua orang. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya kepada Arga. Dan untukmu, katanya, suaranya datar, tanpa sedikit pun emosi. Panggung sandiwaramu sudah berakhir. Amarah Arga meledak. Ia menerjang maju, mencoba naik ke panggung untuk menyerang Nadira. Namun, dua orang petugas keamanan berbadan tegap, yang telah disiagakan oleh Nadira, segera bergerak dan menahannya. Arga meronta-ronta, meneriakkan umpatan-umpatan kasar, namun tenaganya sia-sia. Ia tampak menyedihkan, seekor raja yang telah kehilangan mahkota dan martabatnya. Fania tidak tahan lagi menjadi tontonan, berbalik dan lari menerobos kerumunan. Ia mencoba menutupi wajahnya yang hancur, namun para wartawan mengejarnya seperti sekawanan serigala. Kamera mereka terus menyala, mengabadikan setiap detik kejatuhannya. Di sudut ruangan, Dimas Pratama menyaksikan semuanya dengan senyum puas yang tipis. Ia mengangkat gelas sampanyenya ke arah Nadira di atas panggung, sebuah salut tanpa suara. Nadira melihatnya dan hanya mengangguk kecil. Tirai neraka telah terbuka, dan kedua korbannya telah terseret ke dalamnya. Pertunjukan telah berakhir, tetapi drama sesungguhnya baru saja dimulai. Arga, yang ditahan oleh dua petugas keamanan, terus meronta seperti binatang buas yang terperangkap. Wajahnya yang dulu tampan kini berkerut karena amarah dan keputusasaan. Lepaskan aku, Nadira. Kau akan menyesali ini. Kau gila, teriaknya. Suaranya menggema di ruangan yang kini riuh oleh pekikan kaget dan kilatan kamera. Namun, teriakannya tidak lagi terdengar berwibawa. Itu adalah raungan putus asa dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Para tamu, yang tadinya adalah teman dan kolega yang menghormatinya, kini menatapnya dengan campuran rasa jijik, kasihan, dan ketertarikan yang mengerikan. Ia bukan lagi Arga Wijoyo sang pengusaha sukses. Ia adalah tontonan, sebuah skandal yang berjalan. Nadira menatap suaminya, sebentar lagi mantan suaminya, dari atas panggung dengan ketenangan yang menakutkan. Tidak ada kebencian di matanya, hanya kekosongan. Seolah-olah ia sedang melihat orang asing yang sedang mengamuk. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan. Bawa dia keluar, perintahnya. Suaranya tetap tenang namun tak terbantahkan. Para petugas itu, dengan sigap, mulai menyeret Arga yang masih memberontak menuju pintu keluar. Perjalanannya melewati kerumunan terasa seperti sebuah parade kehinaan. Setiap pasang mata yang ia lewati seolah-olah mengulitinya hidup-hidup. Dimas Pratama berdiri di jalurnya, tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan kemenangan yang dingin. Arga tahu, besok di ruang rapat, paku terakhir di peti mati karirnya akan ditancapkan oleh pria ini. Di luar, Fania sedang mengalami nerakanya sendiri. Ia berhasil menerobos keluar dari lobi utama, tetapi para wartawan lebih cepat. Mereka mengerubunginya seperti lalat, menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam dan menyorotkan lampu kamera langsung ke wajahnya yang hancur. Mbak Fania, benarkah Anda selingkuhan Bapak Arga? Bagaimana tanggapan Anda tentang video tadi? Apa benar semua perawatan mewah Anda dibiayai uang perusahaan? Setiap pertanyaan adalah tamparan. Ia mencoba menutupi wajahnya yang memerah dan bengkak dengan tas tangannya yang mahal, tetapi sia-sia. Riasannya telah luntur oleh air mata, memperlihatkan dengan jelas hasil karya, serum elisir, Nadira. Ia tersandung, nyaris jatuh, sebelum akhirnya berhasil masuk ke dalam taksi yang kebetulan lewat, membanting pintunya di depan wajah para pemburu berita. Di dalam kegelapan taksi, isak tangisnya meledak, bukan lagi tangisan pilu, melainkan tangisan seorang wanita yang menyadari bahwa dunianya yang berkilauan telah runtuh menjadi debu. Kembali di dalam ruangan, Nadira mengambil alih kendali. Ia tahu bahwa beberapa menit ke depan akan sangat krusial. Ia bisa membiarkan acara ini berakhir sebagai sebuah bencana dan skandal, atau ia bisa mengubahnya menjadi sebuah pernyataan kekuatan.
Ia memilih yang kedua. Ia mengangkat tangannya, meminta perhatian sekali lagi. Secara mengejutkan, kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Rasa penasaran mereka mengalahkan keinginan untuk bergosip. Bapak dan ibu sekalian, mulai Nadira. Suaranya kembali terdengar mantap dan penuh wibawa. Saya minta maaf atas insiden yang tidak menyenangkan tadi. Saya tahu, ini bukanlah pertunjukan yang Anda harapkan malam ini. Saya tidak akan berpura-pura bahwa apa yang baru saja terjadi tidaklah menyakitkan. Pengkhianatan, dalam bentuk apapun, selalu meninggalkan luka. Ia berhenti, membiarkan kejujurannya meresap. Ia tidak mencoba menutupi apa yang terjadi, ia justru mengakuinya. Dan itu membuatnya tampak lebih kuat, bukan lebih lemah. Namun, lanjutnya, matanya menyapu seluruh ruangan, menatap beberapa klien wanitanya satu persatu. Malam ini juga mengajarkan kita sesuatu. Bahwa kebenaran, seburuk apapun itu, harus diungkap. Bahwa topeng, secantik apapun itu, pada akhirnya akan terlepas. Dan bahwa kita, terutama sebagai perempuan, tidak boleh diam saat kita disakiti dan dimanfaatkan. Kita harus berdiri, bersuara, dan merebut kembali kekuatan kita. Kata-katanya disambut oleh anggukan kepala dari banyak perempuan di ruangan itu. Beberapa bahkan memberikan tepuk tangan pelan sebagai tanda dukungan. Nadira telah berhasil mengubah narasi dari seorang istri yang membalas dendam menjadi seorang wanita yang menginspirasi. Oleh karena itu, ia melanjutkan. Suaranya kini dipenuhi oleh semangat baru. Saya ingin mendedikasikan malam ini bukan untuk meratapi kehancuran, tetapi untuk merayakan kekuatan dan kelahiran kembali. Pagi ini, pengacara saya telah secara resmi mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan. Pernyataan itu disambut dengan gumaman persetujuan. Ini adalah langkah yang tegas dan jelas. Dan semua bukti penggelapan dana yang Anda saksikan tadi, ia menambahkan, menatap lurus ke arah para rekan bisnis Arga yang masih terpaku. Juga telah saya serahkan dalam sebuah berkas lengkap kepada pihak berwenang. Biarkan hukum yang menangani sisanya. Ini adalah pukulan terakhir. Nadira tidak hanya mempermalukan Arga secara sosial, ia juga telah memastikan kehancurannya secara hukum. Dimas Pratama tersenyum tipis. Pekerjaan Nadira telah membuat tugasnya besok menjadi jauh lebih mudah. Dan untuk menutup malam ini dengan sebuah catatan positif, kata Nadira, mencapai puncak dari strateginya. Saya ingin mengumumkan bahwa Nadi Glow Aesthetics akan menyumbangkan 20% dari seluruh keuntungan kami tahun ini kepada Rumah Harapan Wanita, sebuah yayasan yang memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan. Seketika itu juga, tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Kali ini bukan tepuk tangan pelan, melainkan tepuk tangan yang meriah dan tulus. Nadira telah melakukan hal yang mustahil. Ia mengubah skandal pribadinya yang kotor menjadi sebuah aksi filantropi yang mulia. Ia telah merebut kembali ceritanya, membentuknya sesuai keinginannya, dan keluar sebagai pemenang mutlak. Para wartawan kini memiliki berita utama yang berbeda, bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi tentang kekuatan seorang wanita dan sebuah aksi amal yang menginspirasi. Nadira tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Ia turun dari panggung dan langsung disambut oleh sahabatnya, Gita, yang entah sejak kapan sudah berdiri di dekat panggung. Gita memeluknya erat. Kau benar-benar luar biasa, Nat, bisik Gita di telinganya. Itu adalah eksekusi paling elegan yang pernah aku lihat. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, jawab Nadira pelan, merasakan beban yang selama ini menghimpit pundaknya akhirnya terangkat. Saat para tamu mulai membubarkan diri, banyak dari mereka yang menghampiri Nadira, bukan untuk bergosip, tetapi untuk memberikan kata-kata dukungan, menjabat tangannya, dan memuji keberaniannya. Ia telah berhasil mengubah potensi rasa malu menjadi sebuah sumber kehormatan. Malam itu, setelah semua orang pergi dan kliniknya kembali sunyi, Nadira berdiri sendirian di tengah lobi yang sedikit berantakan. Sisa-sisa kemeriahan pesta masih terasa, tetapi baginya, ini adalah medan perang yang telah ia menangkan. Ia menatap pantulan dirinya di salah satu pilar kristal. Ia melihat seorang wanita yang lelah, tetapi tidak hancur. Seorang wanita yang telah berjalan melewati api dan keluar lebih kuat.
Sang raja palsu telah runtuh. Sang ratu palsu telah dipermalukan. Dan ia, sang ratu sejati, akhirnya mengambil kembali tahtanya. 1 tahun berlalu. Waktu, seperti air, mengikis tepi-tepi yang tajam dari kenangan pahit, menghaluskannya menjadi pelajaran yang berharga. Bagi Nadira, 1 tahun itu adalah sebuah periode transformasi total. Ia tidak hanya bertahan, ia berkembang pesat. Klinik Nadi Glow Aesthetics, alih-alih tercoreng oleh skandal, justru semakin berjaya. Malam grand launching yang dramatis itu, secara tak terduga, menjadi kampanye pemasaran paling efektif yang pernah ada. Nadira menjadi ikon, simbol kekuatan dan keanggunan bagi para perempuan modern. Kliniknya bukan lagi sekadar tempat untuk mempercantik diri, tetapi menjadi semacam tempat perlindungan, sebuah komunitas di mana para perempuan merasa dipahami dan diberdayakan. Namanya sering muncul di majalah, bukan di kolom gosip, tetapi di rubrik profil inspiratif. Ia menjadi pembicara di berbagai seminar tentang kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan. Ia menemukan kembali gairahnya, bukan hanya dalam menyembuhkan kulit, tetapi juga dalam menyembuhkan semangat. Kehidupan pribadinya pun menemukan keseimbangan baru. Rumahnya yang dulu terasa dingin dan penuh kebohongan, kini terasa hangat dan damai. Ia merenovasi beberapa bagian, mengganti perabotan yang mengingatkannya pada Arga, dan mengisinya dengan karya seni yang ia sukai dan tanaman-tanaman hijau yang rimbun. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, terutama Gita. Mereka sering makan malam bersama, berolahraga, dan merencanakan liburan. Nadira menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang dulu ia abaikan. Saat itu, ia sedang duduk di sebuah kursi berjemur di teras sebuah villa pribadi di Ubud, Bali. Ia dan Gita memutuskan untuk mengambil cuti selama seminggu penuh, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di hadapannya terhampar pemandangan sawah bertingkat yang hijau zamrud, dan suara gemericik air dari kolam terdekat menjadi musik latar yang menenangkan. Ia menyesap jus semangkanya yang dingin sambil membaca berita di tabletnya. Menemukan berita menarik? Tanya Gita dari kursi di sebelahnya, sambil menurunkan kacamata hitamnya. Tidak juga. Hanya berita politik yang membosankan dan tunggu, kata Nadira. Jarinya berhenti menggulir layar. Sebuah artikel dari portal berita hukum menarik perhatiannya. Judulnya ditulis dengan huruf tebal, kasus penggelapan dana PT Arga Mandiri Jaya mencapai vonis akhir. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena cemas, tetapi karena penasaran. Ia mengklik artikel itu. Di bagian atas, terpampang sebuah foto yang diambil di luar gedung pengadilan. Foto pertama adalah Arga. Ia tampak jauh berbeda dari pria yang Nadira kenal. Ia lebih kurus. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak kusam dan sedikit menipis. Ia mengenakan kemeja tahanan berwarna oranye yang kebesaran. Tidak ada lagi tatapan arogan di matanya. Yang ada hanyalah kekosongan dan kepasrahan. Artikel itu menyatakan bahwa Arga Wijoyo telah divonis bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara serta denda miliaran rupiah. Perusahaannya telah bangkrut beberapa bulan setelah skandal itu terungkap, dan semua aset pribadinya disita untuk membayar ganti rugi. Nadira menatap foto itu tanpa ekspresi selama beberapa saat. Tidak ada rasa iba, tidak ada juga rasa puas yang meluap-luap. Yang ada hanyalah perasaan bahwa sebuah bab telah benar-benar berakhir. Itu adalah konfirmasi dari sesuatu yang sudah ia ketahui. Keadilan telah ditegakkan. Ia menggulir ke bawah, dan ada sebuah artikel terkait di bagian "Baca juga", dengan judul yang lebih sensasional. Ingat Fania Salsabila? Begini kabarnya sekarang. Rasa penasaran yang sama kembali muncul. Ia mengkliknya. Artikel itu dihiasi oleh sebuah foto candid. Kualitasnya tidak terlalu bagus, sepertinya diambil dari jarak jauh dengan kamera ponsel. Foto itu menunjukkan seorang perempuan dengan rambut yang diikat seadanya, mengenakan seragam pelayan sebuah kafe kecil yang tampak sederhana. Ia sedang membersihkan meja, punggungnya sedikit membungkuk karena lelah. Meskipun fotonya agak buram, Nadira bisa mengenalinya. Itu adalah Fania. Tidak ada lagi tas bermerek. Tidak ada lagi perhiasan berlian. Wajahnya, bahkan tanpa riasan,
tampak kusam dan lebih tua dari usianya. Artikel itu menceritakan bagaimana Vania menjadi paria sosial setelah malam grand launching. Ia dijauhi oleh semua teman sosialitanya, kehilangan semua endorsemennya, dan terlilit utang kartu kredit yang ditinggalkan Arga. Mobil sport merahnya telah ditarik oleh perusahaan leasing. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Nadira menatap kedua foto itu bergantian di layarnya. Foto Arga dalam seragam tahanan, dan foto Vania dalam seragam pelayan. Sang raja dan ratu palsu, kini menjadi tahanan dan pelayan. Puing-puing dari kehidupan mereka yang dulu gemerlap kini terpampang jelas di hadapannya. Lalu, sesuatu terjadi. Sebuah gelembung tawa kecil mulai naik dari dalam dadanya. Awalnya hanya sebuah kekahan pelan, lalu berubah menjadi tawa yang lebih lepas. Itu bukan tawa sinis atau tawa kemenangan yang jahat. Itu adalah tawa kelegaan. Tawa yang membebaskan. Tawa yang menandakan bahwa ia benar-benar telah melupakan rasa sakitnya. Karma, dalam caranya yang terkadang brutal namun selalu adil, telah bekerja dengan sempurna tanpa perlu campur tangan lebih lanjut darinya. Gita menatap sahabatnya dengan heran. Apa yang lucu? Nadira membalikkan tabletnya dan menunjukkan kedua artikel itu kepada Gita. Gita membacanya dengan cepat, dan seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Yah, kata Gita. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Ya, kata Nadira. Tawanya mereda menjadi senyum yang damai. Ia meletakkan tabletnya. Mereka mendapatkannya. Ia bersandar kembali di kursinya, memejamkan mata, dan membiarkan sinar matahari Bali yang hangat menyinari wajahnya. Ia tidak lagi memikirkan Arga atau Vania. Mereka kini hanyalah hantu dari masa lalu. Catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang jauh lebih besar dan lebih indah. Di depannya, terbentang masa depan yang cerah. Sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan warna-warni kebahagiaan dan kesuksesan yang ia ciptakan sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas.